Selamat pagi peserta mata kuliah analisis farmasi. Pagi ini, minggu keempat, kita akan membahas mengenai metode pengukuran dengan prinsip elektroanalitik. Jadi dari katanya sendiri, metode elektroanalisis itu ada dua kata ya, elektro artinya listrik dan analisis. Nah, Anda sudah pernah mendapatkan ini di kimia analisis farmasi sebelumnya, dan beberapa prinsip-prinsip juga telah dibahas di SMA, jadi kita akan mereview secara singkat saja ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu, pengertian dari elektroanalisis. Jadi, karena elektroanalisis ini digunakan untuk di dunia farmasi ya, banyak sekali digunakan untuk pengukuran analisis baik kualitatif sebetulnya dan kuantitatif. Jadi elektroanalisis ini berdasarkan pengukuran sifat larutan analit. Jadi sebagai bagian dari suatu sistem elektrokimia, jadi sistem pengukuran itu terdiri dari elektrolit yang mampu menghasilkan arus listrik ya. Kemudian alat ukurnya itu biasanya rangkaian luar untuk mengukur signal listrik, dan yang terakhir adalah elektroda atau konduktor yang berfungsi untuk menggabungkan sistem dengan alat ukur dan elektrolitnya. Nah, kita lihat di sini keuntungan dari penggunaan metode elektroanalisis. Yang pertama itu batas deteksinya rendah, bahkan bisa mendeteksi lebih kecil konsentrasi suatu senyawa ya, jadi suatu spesies itu suatu substansi, bukan senyawa saja, suatu spesies yang ingin dideteksi dalam batas konsentrasi yang sangat rendah. Jadi ini lebih menguntungkan dibandingkan metode yang telah dibahas minggu lalu, yaitu spektrometri. Kemudian metode ini spesifik untuk bilangan oksidasi tertentu dari suatu unsur. Misalnya, kalau Anda memiliki unsur yang memiliki bilangan oksidasi 2, misalnya serium gitu ya, ada yang 3+ atau yang ada yang 4 gitu. Nah, ini kalau metode analisis lain dia akan menggabungkan total konsentrasi dari serium tersebut. Sementara kalau kita menggunakan elektroanalisis, kita bisa memisahkan antara berapa konsentrasi serium 3+ dan serium yang 4. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah alatnya itu relatif tidak mahal. Jadi komponen-komponen intinya hanya yang 3 yang saya sebutkan sebelumnya, gitu ya. Jadi ini bisa dimodifikasi. Tentu saja sekarang sudah banyak sekali perkembangan, tidak harus menggunakan lagi lempeng-lempeng yang berat, logam-logam yang berat, ya sudah banyak yang bisa digunakan. Dan ini telah diaplikasikan dalam kehidupan termasuk di dunia industri farmasi. Kemudian memberikan informasi tentang aktivitas, tidak hanya konsentrasi dari spesies kimia tersebut. Jadi ini salah satu keuntungan dari kita menggunakan metode elektroanalisis. Kita lihat di sini. Selanjutnya beberapa metode yang tergabung dalam elektroanalisis itu tercantum dalam tabel skema berikut ya. Jadi metode elektroanalisis dibagi menjadi dua metode besar, yaitu antarmuka dan bulk atau luas. Nah, sesuai namanya metode antarmuka berarti perbedaan potensial itu terjadi pada antarmuka, permukaan elektroda dan lapisan tipis dari larutan yang berdekatan. Jadi yang berdekatan dengan larutan sampel. Sedangkan metode ruah ini terjadi pada ruah atau badan dari larutannya sendiri. Misalnya konduktometri pada saat Anda melakukan titrasi. Nah, metode antarmuka dibedakan lagi menjadi apakah sel elektrokimianya dioperasikan tanpa atau dengan adanya arus. Nah, kalau metode statis, arusnya sama dengan 0, misalnya potensiometri ya, ini merupakan metode yang penting karena kecepatan dan selektivitasnya. Sedangkan metode antarmuka yang dinamik, artinya arusnya lebih besar dari 0,
maka arus yang bekerja pada sel elektrokimia ini memegang peranan vital. Jadi penting sekali apakah arus terus dipertahankan konstan, misalnya pada elektrogravimetri, ataukah potensial arusnya dikontrol, sementara variabel-variabel lainnya itu dilakukan pengukuran. Misalnya pada kolorimetri, kemudian voltametri, amperometri, atau elektrogravimetri. Ya, jadi ini sekilas berbagai metode elektroanalisis secara sederhana. Tentu saja seperti yang saya katakan, banyak sekali perkembangan ya. Jadi sudah dibuat lebih efisien bagaimana meningkatkan akurasi dan spesifitas dari metode-metode pengukuran elektroanalisis ini. Nah, elektroanalisis berdasarkan pada prinsip elektrokimia. Jadi baik kuali maupun kuanti didasarkan pada sifat kelistrikan cuplikan dalam sistem elektrokimia. Nah, elektrokimia atau hubungan antar energi listrik dan kimia ini telah dipelajari sejak Anda SMA. Jadi saya ingatkan sedikit lagi. Metode didasarkan pada reaksi redoks, kan? Jadi ingat, redoks singkatan dari reaksi reduksi oksidasi, yaitu gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada elektroda yang sama atau elektroda yang berbeda dalam suatu sistem atau sel elektrokimia. Jadi sistem elektrokimia itu meliputi sel elektrokimia dan reaksi elektrokimia. Ya, nah, alat yang digunakan, yang kita pakai, gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan, sebetulnya ada yang disebut sebagai sel elektrokimia dan reaksi elektrokimia. Nah, klasifikasi dari sel elektrokimia itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ini saya cuma mereview sedikit, mudah-mudahan Anda ingat, ya. Jadi sel elektrokimia di mana reaksi tak spontan terjadi itu disebut sebagai sel elektrolisis. Jadi sumber listriknya itu berasal dari luar. Nah, sedangkan sel volta atau sel galvani ini merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan listrik karena terjadi reaksi spontan di dalam sistem tersebut. Nah, ini nama sel galvani, sel volta, mudah-mudahan kalian ingat sesuai dengan penemunya ya. Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Jadi mudah diingat karena ini dengan nama film ya. Sederhananya, kalau sel galvani itu menghasilkan arus listrik, sedangkan kalau sel elektrolisis itu menggunakan arus listrik. Ya, nah, sudah teringat? Nah, ini secara sederhana skematik dari suatu sel elektrolitik. Jadi, tipe yang paling sederhana dari suatu sel elektrokimia itu memiliki elektrolit, larutan elektrolit satu jenis larutan elektrolit untuk kedua elektroda. Misalnya, menggunakan sel elektrolisis lelehan NaCl ini. Jadi sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel volta. Elektroda yang digunakan itu berupa elektroda bisa berupa elektroda inert, ya, misalnya platina atau emas atau grafit, karbon, ya, yang tidak teroksidasi. Jadi intinya adalah tidak boleh teroksidasi atau tereduksi di dalam sel. Dia bersifat inert, ya. Nah, proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Pada proses elektrolisis ini, reaksi kimianya dalam suatu sistem itu akibat pemberian arus listrik, jadi menggunakan arus listrik dari suatu sumber luar. Ya, di sini pada bagian ini menggunakan baterai sebagai contoh. Reaksinya tidak terjadi secara spontan, ya, jadi perbedaan potensialnya dipicu dari luar sistem. Nah, kita lihat di sini, anoda berfungsi sebagai elektroda yang bermuatan positif, sedangkan katoda itu bermuatan negatif.
sehingga arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Jadi sebetulnya aplikasi metode elektrokimia untuk lingkungan dan laboratorium itu pada umumnya didasarkan pada proses elektrolisis ini. Jadi tidak hanya berfungsi dalam pemurnian tembaga saja ya, jadi banyak diaplikasikan pada berbagai hal. Nah, kalau menggunakan nilai NaCl, maka elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katoda. Akibatnya ion-ion positif Na dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katodanya dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu ion-ion negatif Cl- ya dalam lelehan NaCl akan tertarik ke anoda dan yang ada di kutub positif. Jadi ion NCl ini akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dan melepaskan elektron. Elektron tersebut ini kemudian dialirkan ke anoda dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Ion bermuatan positif akan bermigrasi menuju elektroda negatif, sementara ion bermuatan negatif bergerak menuju elektroda positif. Ya, nah, jadi kalau kita lihat skemanya itu ini merupakan skema sel elektrolisis yang paling sederhana. Nah, yang kedua ada sel elektrokimia yang tipe yang kedua adalah sel galvanik. Jadi di gambar ini itu adalah contoh dari sel Daniel ya. Ini juga sama seperti penemunya. Jadi apakah sel galvanik itu sama seperti sel Daniel? Sebetulnya galvanik ini mencakup lebih luas ya. Sel Daniel itu kalau dia komponennya seperti ini. Jadi ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Daniel. Saya cari dulu. Ya, penemunya adalah John Friedrich Daniel pada tahun 1836 ya, jadi sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Ini ahli kimia yang menggunakan pot tembaga yang diisi dengan larutan tembaga sulfat. Jadi direndam dalam wadah tembikar tanpa glasir yang diisi dengan asam sulfat dan arsen. Jadi ini contoh, sebetulnya gambar ini adalah contoh dari sel Daniel. Sedangkan yang saya katakan bahwa kalau sel galvanik atau sel volta itu bisa menggunakan elektroda yang berbeda, bukan hanya menggunakan tembaga dan seng gitu ya. Cuman kalau tembaga dan seng yang digunakan sebagai elektrodanya itu disebut sebagai sel Daniel. Nah, kita lihat di gambar ini pada sel galvanik, jadi reaksi redoks itu berlangsung untuk menghasilkan arus listrik. Jadi reaksi kimia dipakai untuk menghasilkan arus listrik. Misalnya dalam sel bahan bakar seperti industri pembuatan baterai ya, atau di aki mobil dan yang lain-lain bisa mengantarkan arus listrik. Ini sel volta terdiri dari elektroda tempat berlangsungnya reaksi redoks ya, yang melibatkan perpindahan elektron-elektron bebas dari suatu logam kepada komponen di dalam laut hutan. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa dalam sel tersebut pelepasan elektron pada suatu elektroda, ya, pelepasan elektron. Jadi proses oksidasi ini disebut prosesnya ya. Jadi energi listrik dihasilkan melalui pelepasan elektron pada elektroda yang disebut sebagai anoda. Jadi untuk memudahkan, kalian ingat sama-sama huruf vokal ya. Jadi anoda itu tempat proses oksidasi A dan O ya. Sedangkan yang menerima elektron pada elektroda yang lain gitu ya. Jadi berlangsung proses reduksi, ini dinamakan katoda. Jadi sama-sama huruf konsonan. R reduksi itu disebut sebagai katoda. Ini supaya Anda akan terus mengingat. Jadi kita menggunakan metode-metode yang sederhana seperti ini. Kalau Anda melihat literatur gitu ya di buku-buku SMA menggunakan red cap gitu, istilah red cap atau an ox gitu ya untuk memudahkan. Jadi kalau saya sendiri untuk mudah mengingatnya ya saya ingat saja bahwa huruf
konsonan itu bersama dengan huruf konsonan, yaitu reduksi itu di katoda R dan K gitu ya. Sedangkan anoda itu terjadinya proses oksidasi. Nah, O dan A. Nah, yang harus ada itu adalah transfer elektron. Jadi bukan proton ya, jadi yang ada itu transfer elektron. Elektron mengalir dari katoda ke anoda melalui jembatan garam. Nah, ini pada sel galvani jembatan garamnya dibuat pegangan untuk menggunakan agar bisa atau yang lain yang bisa menahan jembatan garam ini ya. Kenapa disebut jembatan garam? Karena yang memang digunakan adalah garam gitu, KCl. Nah, bukan garam dapur ya, NaCl, tapi KCl itu yang namanya garam juga kalau kita di kimia. Oksidasi listrik ini dialirkan dalam bentuk ion ya, jadi bukan elektron, karena elektron itu tidak stabil, jadi tidak mungkin berada dalam larutan. Jadi Anda perlu ingat bahwa sel elektrokimia itu sel galvani umumnya terdiri dari yang konduktor logam. Konduktor logam itu terbagi menjadi anoda. Kemudian anoda Anda ingat itu adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Dan yang kedua, konduktor logam yang disebut sebagai katoda, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Ya. Nah, ini dicelupkan ke dalam konduktor ion, yakni larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang yaitu larutan ionik yang dapat menghantarkan arus. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Apakah sel galvanik itu harus terdiri dari 2 chamber seperti ini? Tidak juga, ya. Jadi ada juga sel galvanik tanpa sambungan cairan seperti yang terlihat di gambar ini, gitu ya. Jadi ini banyak seperti yang saya katakan modifikasi dari metode elektrokimia yang dipakai dalam proses elektroanalisis. Berbagai peristiwa dalam dunia farmasi itu menggunakan prinsip elektrokimia, banyak sekali. Misalnya di kimia organik dan sintesis, Anda mempelajari proses elektrosintesis untuk sintesis bahan organik atau bahan obat. Misalnya sintesis para-aminofenol. Para-aminofenol itu kan analgetik kuat yang sangat toksik kan? Tapi kalau gugus aminnya diubah menjadi gugus amin, itu akan menjadi paracetamol yang banyak dimanfaatkan sekarang, obat analgetik yang sedikit-sedikit minum paracetamol. Nah, para-aminofenol, sintesis para-aminofenol ini sudah dipublikasikan di tahun 2003, itu bisa melalui proses reduksi nitrobenzen secara elektrolisis. Jadi prinsip elektrokimia dipakai dalam proses sintesis pembuatan para-aminofenol. Nah, kemudian di bidang biokimia, misalnya biokimia klinik, proses deteksi biomarker, contohnya bilirubin, itu dikembangkan menggunakan prinsip amperometri, yaitu seperti ini, sampel yang mengandung bilirubin akan diukur, ada potensial tertentu gitu ya, sehingga dan menghasilkan arus yang berjalan dari katoda ke anoda. Kemudian arus tersebut ini akan sebanding dengan kadar bilirubin yang diukur. Jadi ini metode yang lebih diajukan gitu ya. Metode ini lebih diajukan karena kita tidak lagi menggunakan enzim. Ya, seperti metode-metode enzimatik yang seperti kita ketahui enzim itu relatif tidak stabil, apalagi harganya mahal juga gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan pengukurannya, bisa memanfaatkan prinsip elektrokimia ya. Nah, kemudian selain elektrosintesis, elektroanalisis, sebetulnya prinsip elektrokimia juga banyak digunakan dalam elektrokoagulasi, elektrodialisis, ya dan sebagainya. Nah ini sendiri ini adalah buku aplikasi elektroanalisis di bidang biomedik dan farmasi. Kalau ada yang tertarik untuk membacanya, Anda bisa menghubungi saya gitu ya. Saya tidak meletakkan ini di sekolah karena seperti Anda lihat ini
sebetulnya berbayar, tetapi untuk ilmu pengetahuan silahkan kalau memang tertarik. Saya punya bukunya, saya punya e-booknya, mohon maaf bukan bukunya. Jadi Anda bisa saya berikan untuk dibaca. Kalau memang tertarik untuk membaca lebih lanjut pemanfaatan elektrokimia ini, ya elektrokimia di bidang biomedik dan pharmaceutical science. Nah, selanjutnya ada beberapa artikel-artikel yang telah saya share, saya tuliskan di Sikola. Ada artikel referensi utama yang dapat Anda baca gitu ya. Jadi sebetulnya itu versi sederhana dari buku ini. Jadi sudah menyingkat. Kemudian untuk setiap kelompok ada artikel-artikel, itu saya bedakan bagaimana pemanfaatan elektroanalisis dalam deteksi obat untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu di bidang biomedik ya. Kemudian di kelompok 3 itu dalam analisis untuk aplikasi kosmetik. Jadi silahkan membuka Sikola untuk perkuliahan lebih lanjut, aktivitas kita yang lebih lanjut. Terima kasih.